Walaupun segini yang hadir, saya tetap jalan. Kita lihat bahasan saya tentang database akademik sesuai dengan yang akan saya sampaikan. Tapi lebih awal saya akan melihatkan ini dulu, share screen dari apa yang sudah saya kerjakan supaya Anda paham ya. Nah, ini contohnya. Jadi target kita malam ini hanya sampai KRS. Nah, ini suatu luaran. Tentu Anda tahu dengan KRS ya. Tentu nanti Anda akan isi KRS Anda di semester 5. Ini kebetulan contohnya semester 3 ya. Nanti kita contohkan. Nah, kemudian Anda harus paham dengan membentuk ininya. Nah, jadi jangan hanya kita bisa membuat tabel aja, tapi dari output dulu saya mulai, sehingga nanti Anda harus paham ini dulu, database ini. Nah, ingat dalam merancang database-nya, kita bisa balik ya database ini. Nah, jadi balik dulu. Sudah tahu nanti dalam Ibu Asniati menjelaskan gimana kalau teknik saya dalam teknik ilmu komputer seperti ini. Bisa di awal dengan tabel, bisa dengan di awal dengan output. Nah, ini saya berangkat dari output ini melihatkan kepada Anda. Ya. Nah, kemudian relasi seperti ini. Kita bisa merelasikan dalam bentuk manual juga bisa. Ya. Nah, kemudian apa lagi harus kita perhatikan? Kita kalau sudah dapat ini gampang untuk buat tabelnya. Nah, kemudian kalau sudah paham pula ini, bagaimana pula nanti akan kita lihat dalam SQL view-nya. Nah, SQL view tentunya seperti ini. Nah, itu rumus-rumus yang akan kita buat. Nah, untuk KRS rumusnya belum begitu sulit. Nah, nanti dalam KHS baru ada kesulitan rumus sedikit. Oke. Nah, itu kira-kira yang sudah saya buat. Tentu Anda harus memahami seperti ini awalnya nanti. Oke. Saya close all, saya kembali ini stop dulu. Kemudian saya set lagi untuk detailnya dengan akses. Nah, mentahnya seperti ini. Jadi Anda bisa berangkat dengan seperti ini. Jadi kita rancang tabel apa dulu yang mungkin. Nah, seperti ini tabel mahasiswa. Apa isi atributnya tentu Anda akan tahu. Boleh ditambah lagi dan seterusnya ini. Data tentu menyesuaikan. Kemudian tabel mata kuliah. Nah, atribut bawaan dari mata kuliah seperti ini. Ya. Kemudian dari dua tabel ini kita bisa merelasikan. Nah, sehingga hasil relasinya akan terjadilah seperti ini. Relasi nilai nama itu juga bebas, tetapi sesuaikan dengan kenyataan. Nah, kita ngambil dari nomor BP dan dari kode mata kuliah yang ada di mata kuliah ini. Nah, perlu Anda ingat, ini saya birukan, ini adalah primary key, ini primary key, tetapi di sini adalah foreign key. Jadi tolong dipahami, bukan primary key ya. Jadi biasanya kalau ini primary key ditandai dengan garis bawah, ini ditandai dengan garis bawah. Nah, itu biasanya. Nah, aturannya seperti itu. Kalau ini enggak saya tandai. Oke, lalu nanti dari relasi ini kita bisa munculkan hasil atau proses seperti ini. Nah, jadi inilah yang menjadi report tadi, ya, atau output tadi. Nah, output ini tentunya baru dalam bentuk apa? Tadi yang pertama KRS. Jadi untuk KRS belum butuh ini semuanya. Nah, maka outputnya itu pertama kita ambil KRS seperti tadi sudah dijelaskan awal. Kemudian KHS, kemudian banyak lagi yang lain. Yang ketiga, absen per mata kuliah dan seterusnya. Ya, nah ini yang perlu Anda pahami. Lanjut, saya stop lagi. Nanti ada juga saya macam ini saya buat mana dia tadi ini dalam. Oh belum saya open ya. Word-nya sebentar. Di mana saya simpan dari praktikum. Nah, ini saya set perhatian. Sebentar. Nih. Nah, ini dia. Jadi saya sudah kirim ke Anda. Ini yang saya jelaskan tadi, ya, bisa dan lain-lainnya. Terus nanti
Ini tampilan seperti ini yang saya lihatkan tadi. Nah, itu ya, sudah lengkap. Tinggal Anda mempelajarinya. Saya stop. Kita akan lanjut dengan demo membuat itu langsung. Nah, kita perhatikan. Saya langsung sebentar, saya lupa share dulu. Nah, ini kita langsung aja new. Nah, kemudian create, simpannya di mana, sorry, blank database. Create di mana, ya simpan di folder Anda sesuai yang pernah kita pelajari juga. Berada di sorry, bukan di SA 2 minggu 12 belum ya. 12 saja dulu. Nah, ini saya buat namanya K12. Kuliah 12. Oke, kita create. Nah, ingat saya tidak melihat itu, di kepala saya sudah terbayang. Yang pertama ini klik kanan dan klik kiri design view, namanya mahasiswa, kita oke kan. Nomor BP, teks, kita ganti ini jadi 8. Nah, karena BP Anda di dalam Andalas 8 digit. Cukup itu, lalu kita memudahkan mencari data dan mengambil data pakai combo box, kemudian cari nama tabelnya. Seperti itu. Oke. Nama teks ini 30. Boleh kita tambah yang lain ya, ini tadi alamat, teks 30 juga. Nah, misalnya lagi tanggal lahir, date time, tolong diingat seperti itu, ambil formatnya apa, ya seperti sudah kita pelajari, date, buka kurung, tutup kurung, kemudian jenis kelamin, saya buat sek, nah seperti ini, 1, pilih pakai combo box, kemudian pakai value list, seperti yang sudah kita pelajari di akuntansi ya. Nah, kemudian ini jenisnya L dan P. Kita oke kan, cukup itu aja, save, kembali, close lagi. Nah, seperti itu. Oke, lanjut tabel yang kedua apa? Tabel mata kuliah create, tabel desain. Nah, ini kita buat kode mata kuliah. Nah, ini ya, teksnya, nama aja kita buat, nama aja kita buat. Kemudian ini kita kasih primary key. Nah, kemudian saya simpan dulu ini. Namanya mata kuliah, saya singkat MTK. Kemudian kita bisa kasih combo box, value list, kemudian kok value list, bukan value list, tetap tabel-tabel query, tapi ngambilnya di nama mata kuliah ini ganti. Ya, klik itu. Oke, kemudian ini ada tambahan-tambahan lain sebenarnya, lalu required ini yes misalnya. Ya, oke. Terus nama mata kuliah, nama mata kuliah, saya singkat aja, ini boleh 30. Nah, kemudian ini juga saya buat riasnya, supaya bisa tampil nanti tujuannya, nama mata kuliah. SKS juga, SKS, teks, 2 digit, sama dengan jenis kelamin tadi, pakai combo, value list, kemudian isiannya mulai dari 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS, kita oke kan. Oke, lanjut. Kemudian semester, teks, 2 SKS, sama dengan yang tadi, kita kombokan, lalu value list. Nah, kemudian kita buat semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Standarnya 8, kalau sampai 12 nanti itu urusan Anda lagi, bisa tambah. Ya, seperti itu. Jadi saya kembali ke sini, saya buat ini required-nya yes juga supaya bisa muncul nanti ini. Nah, oke.
Itu aturan. Oke, save, close. Ada dua tabel. Tabel yang ketiga, tabel relasi, tabel desain. Ingat tadi nomor BP, huruf besar kecil tidak masalah. Ini teks 8. Pakai combo box juga supaya mudah. Nah, cari mahasiswa. Oke, kemudian kode mata kuliah, teks, ini 6 tadi. Harus sesuai dengan tabel pertama ya, combo. Kemudian cari nama induknya, itu. Nah, ini boleh Anda buat, nah, variabel tambahnya apa? Nilai absen, 3 digit, nilai paling tinggi kan 100. Nilai tugas 1, teks 3 digit juga. Nilai tugas 2, teks 3 digit. Nilai praktikum, teks 3 digit. Nah, nilai UTS, teks 3 digit. Nilai UAS, teks 3 digit. Oke. Ya, selesai. Kita simpan apa yang terjadi. Tolong diperhatikan. Save. Lalu ini nilai. Nah, saya save-kan ini. Apa-apa yang keluar dilihat. Jawabannya apa? Jawabannya tidak usah Anda bahasa Inggris. Kan ini biarin aja jawabannya no. Jadi tidak perlu kasih primary key yang 2 ini. Oke, cukup sampai situ untuk buat tabel. Pekerjaan selanjutnya adalah pembuatan form. Nah, mudah, tidak ada masalah. Create, klik dulu tabel ya. Kemudian split form. Nah, ini sudah Anda pelajari juga gampang. Mau kasih aksesoris silakan, kalau enggak boleh bebas. Input data mahasiswa. Oke, selesai. Close ini dulu. Kalau enggak di close, enggak bisa diinput ya, baru bisa diinput. Berikut tabel yang kedua, mata kuliah, create, split form. Nah, sama juga yang tadi, silakan dipilih, simpan, input data mata kuliah. Oke. Selesai, di close dulu, baru bisa dibuka. Nah, seperti itu. Nah, untuk input nilai, nah, diperhatikan caranya beda sedikit. Create, more form wizard. Nah, ambil yang pertama apa? Mahasiswa. Tidak perlu dipindahkan semuanya, cukup 2 aja. Nomor IP dan nama, cukup seperti situ. Ambil kembali ke tabel mata kuliah, karena ini berhubungan dengan nilai, semuanya kita ambil. Ambil di tabel nilai. Nah, ini nggak perlu lagi, yang perlu itu apa? Ini. Nilai-nilai itu masukkan semuanya. Oke, cukup. Next. Mata kuliah one table illustration Nazar. Apa yang terjadi ini? Oh, nah sorry. Sebelum kita melanjutkan form nilai, dia minta kita mengquerykan. Saya close saja dulu ya. Jadi ini masih gagal tadi, ya, jadi harus kita relasikan. Saya lupa tadi. Harusnya sebelum buat form, kita relasi. Saya lanjut kembali database relationship. Untuk tabel yang 2 tadi bisa dia mahasiswa dengan mata kuliah, karena tidak berrelasi ya. Kalau ini harus berrelasi. Close, nah, ini juga sudah pernah Anda belajar akuntansi kemarin. Nah, seperti ini. Nah, kita relasikan atau kita kawinkan nomor BP dengan nomor BP. Pastikan seperti ini dilepas. Pastikan jawabannya one to many, click and force atau ijab kabulnya, kemudian sahnya ini. Ada lagi dikasih embel-embel. Apa katanya tabel sedang dibuka atau sedang digunakan. Jadi apa? Tidak apa-apa, kita tahu. Nah, berarti ini close, ini close. Nah, banyak rentetannya. Ini maaf aja kalau orang sudah kawin, pintu kamar kan ditutup. Kalau dibuka gimana? Nah, itulah seperti itu. Ini direlasikan kembali. Ya, pastikan one to many, ijab kabulnya, sahnya ini. Selesai, bermau dia. Nah, jadi yang salah-salah itu pelajaran nanti bagi Anda. Oh, Bapak salah, saya salah seperti Bapak juga. Nah, begitu. Sehingga jangan dianggap mulus saja jalan itu, ada aja nanti kendala-kendala yang harus Anda hadapi. Kemudian ini, kuliah mata kuliah. Pastikan ini lagi, ijab kabul, kemudian create. Nah, selesai, simpan. Nah, baru kita bisa membuat
form nilai tadi. Karena dia berelasi. Caranya seperti itu, ingat lagi, create, more form, form wizard, seperti tadi, ambil tabel mahasiswa dulu, sudah kalau tampil seperti ini dipindahkan nomor DPP dan nama saja, seperti ini, cukup itu, next, balik, tabel mata kuliah, ini dipindahin semua karena kita butuh. Nah, tapi bisa sekaligus seperti ini tadi. Belum next, sorry. Next-nya ke sini, ambil tabel nilai. Nah, di sini apa yang ambil? Semua nama atribut nilai. Oke, ini enggak, tinggal 2 nih. Next, baru mau dia. Next, ini tabular. Next. Nah, ini bisa Anda pilih juga, seperti yang mana maunya. Ini input nilai. Nah, input nilai ya. Input nilai aja lah, cukup. Subform nilai, finish. Nah, diperhatikan seperti ini tampilannya. Lalu mau didesain karena terlalu ini terlalu lebar, nggak bagus, nggak ada gunanya. Kemudian ini terlalu besar juga, digeser style. Ini masih agak kebesaran style. Nah, ini kalau kurang nanti bisa di style. Oke, sudah. Nah, saya rasa cukup seperti ini. Kalau Anda mau kasih aksesoris seperti ini juga boleh. Nah, ini juga hasilnya nanti apa lagi ya. Sorry. Ini ada yang ini ketimpa. Oke, cukup seperti situ aksesoris saya, save lagi. Terus, nah kita lihat inputan nilai. Nah, nih. Ya, ini begitu diisi jadi merah nanti. Oke, cukup sampai situ pembuatan form. Tapi tolong diingat tadi sebelum buat form yang nilai, dia minta relasi. Kalau kita lanjutkan hanya buat form mahasiswa dan mata kuliah saja tentu bisa. Nah, jadi perhatikan kendala. Apalagi kita buat query. Query apa? Query KRS. Ini sama sekali tidak banyak menggunakan rumus. Nah, ini gampang bagi Anda cernanya. Create, query design. Nah, ini naikkan ke atas supaya Anda kelihatan. Ini saya sorot. Setelah saya sorot, saya klik add. Lalu ini saya close. Nah, apakah ini semuanya kita butuhkan? Jawabannya enggak. Tadi kan hanya KRS. Untuk KRS itu apa yang penting dari tabel yang 3 ini? Nomor BP, nama. Nah, kemudian kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester. Nah, ini perlu nggak? Nah, jawabannya tidak sama sekali, karena ini sudah ada mewakili sini, ini juga sudah ada mewakili di sini. Yang ini belum. Nah, ya, nanti gimana untuk KHS? Oke. Saya lanjut, saya save ini. Nah, namanya query KRS. Oke, saya finishkan dulu. Ada rumus yang harus kita buat sementara, yaitu di baris ketiga ini baris ketiga namanya, tepatnya di kolom SKS. Kita klik total, kemudian di atasnya ini klik di ujung group by, pilih rumus sum. Sudah saya sum, save. Nah, saya save lalu saya run. Datanya masih kosong. Kenapa? Karena belum kita input. Ya, itu kuncinya. Berikut kita buat reportnya dulu, create report wizard. Nah, pastikan query KRS, pastikan ini semuanya ada. Kita pilih next seperti ini, kita next-kan. Kemudian kita levelkan per nomor BP dan nama. Ya. Kemudian next. Kemudian summary option, kita akan mentotal SKS saja. Kita oke-kan. Kita next, pilih outline. Ini dibayar saja Patroid. Kemudian ini kita next-kan. Nah, ini boleh dipilih mana yang suka Anda. Ya, tentunya selera Anda masing-masing. Next, ini apa? Rekap atau laporan KRS. Finish.
Nah, seperti ini tampilannya. Mau yang pakai garis, kita rubah desainnya, layoutnya ini. Nah, pilih sini, mana yang pakai garis. Biasanya ini yang pakai garis. Ya. Nah, ini lagi kita rubah desain view. Kenapa? Ini per nama dibuang aja. Ini dibuang juga, ini dibuang juga, ini dinaikkan ke atas. Ya, ini semester terlalu besar, nggak perlu besar. Ini berada di sini supaya kelihatan nanti berapa total SKS-nya. Kita rapikan, ini kita rapikan juga. Nah, lihat totalnya nanti. Ya, ini kita ambil total SKS. Oke. Nah, ini rekap KRS, perhatikan seperti itu. Oke ya. Nah, ini tinggal andalan setel-setel. Nah, oke. Sekarang apa yang belum? Karena ada pengesahan dari PA atau nama, berarti gimana caranya? Ntar gini, save, kita refresh dulu, report. Nah, udah keluar, kita kok masih kosong karena data kosong. Nah, untuk saya lupa ini di sini atau di bawah ini. Ya, salah, kita ulang ya. Saya agak kilaf ini. Tujuannya apa? Kalau di sini yang tanda tangan siapa? Mahasiswa dan dosen PA. Untuk dosen PA kita letakkan di sini. Dosen PA tahu kan? Nah, lalu label juga. Nah, misalnya kalau saya ketik seperti ini Edward, ini permanen jadinya semua. Nah, jadi nanti kalau kita buat dari tabel dosen, berarti kita narik dari tabel dosen aja. Ini sifatnya label saya buat. Nah, kalau untuk mahasiswa, ini bisa saya ambil dari sini sebenarnya. Nah, contoh saya kopikan. Jadi nggak perlu mengetik seperti itu. Paskan. Nah, posisinya di mana ini? Coba kita mainkan reviewnya, report. Nah, ini keluarkan. Ini nama saja, baru nama orangnya mana. Jadi seperti itu yang harus kita coba semuanya. Ininya yang belum. Copy. Nah, ini dia. Ini kita buang. Gimana membuang ini? Saya main gerak cepat aja dulu. Saya rapatkan. Nah, saya beginikan. Dari keduanya. Oke, kita mainkan ini. Kita lihat ini warnanya kita bedakan. Ini warnanya tulisannya kuning cocoknya. Oke, saya save. Itu aksesorisnya sebenarnya ya, tapi yang ini tolong dipahami juga. Oke, keluar seperti ini. Keluar nama mahasiswa. Kenapa? Karena datanya belum ada. ODP kok kosong karena data belum ada. Sekarang isi data gimana? Diperhatikan. Isi data dari input mahasiswa dulu. Nah, sekarang Wafa BP berapa, Wafa? 19, 18? 19, 11, 0024, Pak. Nah, ini saya buat nama singkat saja ya. Contoh alamat PDG, tanggal lahir itu saja. Jenis kelamin P.
Ya, saya lanjutkan. Yang kedua, Nanda, berapa BP Nanda? 19, Pak. 19, 11, terus 1941, Pak. 0041. 1941, Pak. Nanda mandiri, Pak. 1941 0002, Pak. 41, 00, 02. 1941, 02. 1941 0002. Oke, alamat ini, tanggal lahir ini aja, jenis kelamin. Saya bedakan untuk sementara. Lanjut, contoh 3 aja cukup. Siapa lagi nih? Kenny, BP-nya berapa Kenny? 19 berapa Kenny? Kenny, Ramadhani, Suci, Azara. Suci Azara dong. Messi ada? Ada, Pak. Halo, siapa yang ada Messi? Suci. Siada, Pak. Berapa BP Suci? 19 11 0031, Pak. 18, 11, 00, 19, Pak. 31. Anda ada? Ya, sudah. Ya, Pak. Alamat tidak tahu. Tanggal lahir hari ini. Jenis kelamin L. Contoh data aja ya, berikut nanti Anda robah. Sekarang input apa lagi? Input mata kuliah. Nah, input mata kuliah diperhatikan. Saya nggak tahu kode mata kuliah, Anda nggak tahu, nanti bisa Anda tahu sendiri. Jenis nama praktikum APS. Nah, jenis SKS kalau praktikum 2. Kalau praktikum 3 ya. Ini semester 5. Nah, itu dia. Saya next. Kemudian S02. Berapa? Apa namanya S02 mata kuliah sekarang lagi? Widya, apa mata kuliah Anda, Widya? PA. Apa lagi? Elsa enggak tahu. Oh, studi kelayakan bisnis, Pak. SKB. Terus ini 3 semester 5. Apa lagi? Widya, satu lagi. Manajemen strategi, Pak. Saya singkat sembarangan. Nah, jadi nanti itu pengisian seperti itu. Oke, selesai ini. Baru mahasiswa dan mata kuliah. Misi relasi KRS gimana? Nah, ingat contohnya ini, kita menginput dari ini tadi. Input nilai belum bisa, karena ada nilai. Ini saya buka juga nilai ini. Nah, ini. Kalau kita input ini bisa. Nah, ini udah update, ini berarti diketik lagi. Harusnya keluar dia tadi. Ini karena sesuatu baru, nanti biarin aja. SKS-nya tadi 2 praktikum ya, semester 5. Nah, nilai ini tidak diisi. Nah, sekarang kalau ini dibiarkan, next-nya. Nah, ini belum mau karena ini tidak mau keluar, ada rumus aturan yang belum. Jadi gimana jalan keluarnya? Ini kita close. Nah, jadi pahami ini contoh saya seperti itu. Ini tidak bisa diisi, Pak. Enggak, biarin aja dulu. Sekarang ngisinya yang benarnya gimana dari sini? Diklik mata kuliah, tabel mata kuliah, diklik tambah, baru diambilkan di sini relasinya. Nah, seorang mahasiswa mengambil berbeda-beda. Kalau Anda kan ada semester 5 ini ada 9 mata kuliah ya. Jangan diisi nilai dulu, kosongkan. Nah, ini saya bedakan ini. Nah, ini satu mata kuliah. Oke, paham? Nah, nanti Anda ya isi, kalau ada minimal Anda nanti 10 mahasiswa, 9 mata kuliah, nanti apa yang terjadi. Seperti itu membuat tugasnya. Selesai ini saya close. Kira-kira sudah terisi enggak di query dan reportnya? Sudah terisi enggak? Jadi jangan hanya bekerja seperti itu, enggak tahu nanti. Hari ini, Nanda, Amelia, apa kira-kira hasilnya nih? Sama enggak dengan di awal tadi nih? Saya tadi kan di awal sudah bukakan reportnya. Sama enggak kira-kira seperti itu? Ada yang tahu nih? Jawabnya iya dan tidak. Sama enggak jawabannya seperti yang saya demokan di awal? Gimana, Wafa? Sama enggak hasilnya? Tidak, Pak. Mungkin udah ada datanya, Pak. Oh Mungkin. iya.
datanya ya berbeda, tetapi hasil saya akan tayangkan tadi seperti ini. Nah, ini kan. Iya, Pak. Nah, jadi ini sudah berhasil kerja saya mengajar di malam hari ini. Nah, jadi itu kerja Anda membuatnya dikerjakanlah kapan jadwal Anda hari apa. Jadi boleh diansur besok. Nah, karena saya kejar tayang mata kuliah, ya Anda kerjakanlah kapan. Oke, ini dia sudah berhasil pekerjaan saya mengajar malam. Nanti tugas Anda buat seperti ini. Hasil PBM ini saya kirim juga, tetapi Anda harus membuat juga dan mengganti data dengan 10 orang mahasiswa teman kelas Anda dan KRS Anda di semester sekarang. Saya boleh nanya ini. Ini saya stop. Contoh. Wafa dengan Widya sama jumlah mata kuliah yang diambil? Sama, Pak. Oke, ada enggak yang berbeda nih? Karena BP yang berbeda akan berbeda saya yakin nih. Miftahul, Jannah? Halo Miftahul ada? Aduh, namu saya tinggal. Putri Agnesia ada enggak? Nanda berapa mata kuliah? Berapa Nanda? Kamu mute, termute. Iya, Pak. Berapa mata kuliah yang diambil sekarang? 8, Pak. Nah, 8. Berarti berbeda tuh. Kenapa berbeda? IPK yang menentukan. Si Wafa tadi 9, kalau Nanda 8. Nah, jadi itu yang terjadi. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Sabtu kita ada tetap pertemuan, tapi kalau saya ada halangan nanti berarti link YouTube saya sudah standby di materi kuliah. Ya, lanjutan dari ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya save dan saya akhiri, saya kirimkan link YouTube beserta hasil yang tadi. Oke, selamat malam. Terima kasih atas pertemuan Anda. Isi absen di Moodle sudah saya buka kan? Ya, Iya, isi Pak. absennya Sudah. Moodle. Udah. Pak. Oke.